kepada Rasulullah atau cinta kepada seseorang. Cukup dengan mencintainya saja, cukup merayakan dengan haulnya saja, tidak. Tapi berbarengan dengan amalia, etika, kemudian karakteristik, kemudian kesehariannya. Itu sih kita ikutin. Dari tasawuf, ya, nggak pernah nyalahin orang lain walaupun sudah kepergok, dia itu nyolong pete. Namun orang kira-kira udah kepergok nyolong pete dikumahakan. Digebuk. Makanya begitu akhlak para wali itu luar biasa, bersih hatinya. Kalau kita pecinta sholawat nariyah, lihat sejarahnya siapa? Syekh Ibrahim At-Taizi, orang yang sangat dibenci oleh siapapun. Kata ulama, kalau saya jadi Ibrahim At-Taizi, pencipta sholawat nariyah, saya nggak akan kuat menanggung resikonya. Kemarin sudah dibahas kan di Masjid Darussalam Qaumul kemarin, bahwa kalau memang kita ingin mengikuti tarekat daripada Imam Qurtubi atau Imam Ibrahim At-Taizi, pencipta daripada sholawat nariyah, maka ikutin akhlak beliau. Harus tahan banting. Mas apa nih? Tahan banting. Jangan seperti apa? Ember dibalangkan, berarti barangnya barang panca anti pecah. Jadi karakter orang yang ikut dalam BPS berarti harus tahan banting. Ya, lamun tekuat dengan bantingan. Tapi insya berkah nih, berkat sholawat hari enggak sembarangan. Almarhum ma'aman ahab, kita cinta ke Mama Qurtubi, kita cinta ke Mama semuanya, kepada para ulama, enggak sembarangan. Kita ikutin karakteristiknya. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Fatashabbahu illam takunu mislahu. Ikutin mereka walaupun kalian enggak bisa nyerupainya, walaupun mereka enggak ada mirip-miripnya. Inna tasabbuh bil kirami falah. Enggak ada salahnya kalau kita ngikutin orang saleh, pasti kita akan bahagia. Amin. Tukune lamun urang meuli cau saturuy, terus dicauna disikatan hiji-hiji. Nu handap butiti kajual mah ka pasar. Tapi kalau butitina ngahiji jeung turuyanana kajual mah. Kata orang yang beli, Pak, saya enggak beli bawahnya, ini kecil. Paket tina Mas include sapaket. Sehang jeung butiti. Urang ayeuna cinta ke Mama Qurtubiyah, cinta dari segi hal kita datang insyaallah. Mama Qurtubi tidak akan tinggal diam di yaumul kiamat. Apalagi orang yang baca sholawat tadi dibacakan. Kalau kita tidak baca sholawat, tidak ada jaminan syafaat Rasulullah. Karena Rasul nanti hangout nongkrong di jembatan Shiratal Mustaqim. Nongkrong Rasul bukan di BIP, bukan di Bandung Indah Plaza. Makanya mau emang atuh. Rasul nongkrongnya bukan di Botani, bukan di mall. Di mana? Jembatan Shiratal Mustaqim. Kadang-kadang di alam mahsyar, ketika jembatan Shiratal Mustaqim sudah disiapkan, neraca timbangan amal sudah Allah siapkan, dan saat itu orang jagir semua tenggelam dalam lautan keringat, tergantung amalnya. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai leher, ada yang sampai hidung, ada yang sampai jidat, ada yang sampai sama sekali tidak kelihatan. Tergantung amalia. Dan ketika ditimbang amalia, maka neraca timbangannya berat ke sebelah kiri, spot jantung. Dia malaikat Jabaniyah narik kemana? Neraka jahat. Malaikat Malik, ini ada penghuni baru. Mana orang ceger? Kemana di tukang tuh nundutan? Tarik. Ketika akan ditarik di situ hadir Rasulullah, datang Rasulullah. Sebentar. Minta jeda, minta waktu. Di situ Rasul mengeluarkan bitoko. Bitoko itu adalah secari kertas kecil tapi memberatkan timbangan amal. Neraca timbangan yang berat ke sebelah kiri ketika Rasul melemparkan secari kertas yang tipis. Maka saat itu pun neraca timbangan berat ke sebelah kanan. Begini. Terus hejeng kalau sholawat. Langsung ketika sebelah kanan kemana? Fa amma man khaffas mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Sakulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau sakulat, kalau berat kemana? Ke surga. Kalau enteng berarti ke gak jadi. Mau masuk ke neraka, di bawahnya kemana?
Kemudian orang yang tadi spot jantung, ya Rasulullah, secari kertas tipis apa ini? Tipis tapi bisa memberatkan timbangan amal. Hadhihi sholatuka alayya fid dunya. Ini adalah ladang berkah kamu membaca salat di alam dunia. Cuma 11 kali ya Rasulullah. Itu pun sambil ngantuk-ngantuk, enggak masalah. Enggak Mas? Ini makanya salawat, makanya kata Imam Syaikhus an-Nabhani law fa'alal insan jami'a ta'ati summa qara'a as-salata 'ala nabi marratan wahidatan la rajahatil kas-salatu 'ala jami'i ta'ati. Seandainya manusia selama hidupnya hanya membaca salawat kepada Rasulullah satu kali saja dan dia beramal yang lain, amalnya tidak terhitung amal kebaikannya, maka niscaya salawat yang satu itu akan mengalahkan ibadah yang lainnya. Luar apalagi rutin, apalagi dawam. Berkah nih, berkah membaca salawat. Terus baca salawat, insyaallah. Ini kebetulan awalnya Mama Qurtubi yang punya majlisnya Majlis Jayakarta. Majlis Pangeran Jayakarta. Nah, insyaallah nanti besok malam di Cimapar. Awalnya Raden Hanafiah ini masih cicitnya Pangeran Jayakarta, jadi nyambung. Memang harus begitu, mungkin irodat Allah Subhanahu Wa Taala dari bawahnya sampai ke sana. Nanti ada Tumenggung Wiradireja itu berarti turunan seratnya ke area Wira Tanudatar Cikundul. Makanya jalan-jalan sekarang itu nama ulama semua, nama-nama ulama pemuka agama semua. Kita nggak tahu. Abdullah bin Nuh, terus Ahmad Dineja, ada itu semua adalah para duriyahnya Rasulullah alaihi wasallam. Mama Qurtubi nanti terus Pangeran Jayakarta ke sana nanti terus ke atasnya sampai ke Prabu Siliwangi, nyampe ke atas sana. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ini. Amin ya Allah ya Rabbal. Insyaallah berkah. Berkah apa? Berkah daripada bersolawat. Makanya solawat adalah pemersatu umat. Tanpa ada solawat, Cibuduk datang nggak ke sini? Cibolotong? Tanah Baru, ya, kaum Lowo, kaum Sari, Cimapur nggak bakal datang. Mereka sholawat, makanya sholawat ini pemersatu umat. Makanya ketika pemersatu umat, jangan kau hancurkan sholawat ini. Dengan apa? Dengan hati-hati yang kotor. Akhirnya kita asalnya menyatu, jadi tidak menyatu. Lapar aku. Asal menyatu jadi, maka insya Allah. Ya, berkah kita bercorong atau bercermin kepada Mama Qurtubi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, saya yakin kita akan diberikan syafaat oleh beliau, memberikan pertolongan di yaumul qiyamah. Orang Ceger yang sudah membantu, yang berkontribusi untuk acara halal ini jangan ditulis, jangan diadministrasikan, biar Allah yang balas nanti di yaumul qiyamah. Gak usah ngomong wa in tubu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibu bihillah wa naktubu ma qaddamu wa azarahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Itu ayatnya apa? Cuma enggak ngerti maknanya. Kan tadi sudah dibahas sama kesepuhan di sini tadi. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan hutan, meninggalkan amal. Tadi dibahas juga sama Kiai Ajal, man dakhala qabra bila zadin ay bila amalin shalih fa ka'annama raqibal bahra bila safina. Wasiat daripada Imam Abu Bakar Siddiq khalifah Rasulullah nomor pertama, pengganti Rasulullah. Barang siapa meninggal tanpa membawa amal soleh, ibarat berlayar di lautan tanpa perahu, dia akan tenggelam. Insyaallah mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh kita. Amin. Bijak langkah kita, derap langkah kita, step langkah kita menuju majlis taklim, menuju masjid ini. Peninggalan daripada Mama Qurtubi akan Allah tuliskan kebaikannya. Makanya kata ulama, kalau kita berangkat kebaikan itu pulangnya jangan dengan jalan yang sama, harus beda biar memperbanyak saksi. Kalau kita berangkat tadi lewat sini nih, pulangnya muter. Nanti ini tanah bakal jadi saksi di yaumul qiyamah. Saya pernah keinjak sama geng-geng orang Ceger. Saya pernah keinjak sama kakinya saya, ini jadi saksi. Makanya disunatkan ketika kita sholat sunat pindah tempat. Makanya saya tahu dalam kitab Tanqihul Qaul makruh mematukan atau mematok tempat sholat di satu masjid. Kenapa tidak memperbanyak saksi? Makanya beda sholat sunat geser. Assalamualaikum geser. Geser lagi itu. So, ayo nilaiin gitu kan?
Dia ningali kuringnya. Geser untuk memperbanyak berbeda. Lain hanya dengan imam. Kalau imam memang harus menetap, misalnya namanya imam pertama di Pangandaran terus kita kalau huruf Arab. Imam sih memang harus menetap. Kalau makmum pindah. Itu untuk memperbanyak. Tapi itu dengan catatan sholat makanya nanti kita nanti kalau diundang lagi di masjid ini, kita duduk di mana? Duduk di sini. Ini jadi saksi. Saya pernah didudukin sama jamaah PBS hari sholawatan, malah sampai dikentutin dia lupa wudhu. Nanti ngomong akan jadi saksi di yaumul qiyamah. Dengan ayat wa naktubu ma qaddamu wa asa. Ini paling lupa kita kalau kita punya rezeki, belilah mushaf, beli Quran, taruh. Kami sudah dibahas amalin soleh insyaallah. Mudah-mudahan apa yang berkaitan dengan hawanya Mama Qurtubiyah ini berkaitan memang masih season kambing dan season sapi. Jadi rada liar gitu. Insyaallah sekalian mohon maaf para guru, saya guna pimpinan majelis sholawat sekalian, insyaallah atas dorongan daripada komandan kami, insyaallah kebetulan di Cimapak di tempat saya besok akan mengadakan haul Syekh Raden Hanafiyah. Ya, kebetulan memang baru 6 kali kami adakan, tapi insyaallah berhubung dari masukan-masukan katanya silakan Bogor bersolawat. Insyaallah kami mengucapkan lapang dada dan berterima kasih atas segala dukungan segalanya insyaallah. Kebetulan sekalian saya mengundang juga para jamaah, mudah-mudahan yang ada waktu luang bisa hadir di sana, yang enggak ada waktu luang dipiraku ya tuh. Enggak maksa, insyaallah Allah kasih iroda, Allah berikan kekuatan kesehatan kita bersama. Insyaallah kita bersama satu sama lain, kita gemuruhkan sholawat di Cimapak insyaallah, amin. Ya Allah ya Robbal. Mohon maaf tidak bisa mengundang face to face pada insyaallah ya. Mudah-mudahan tiasa ada rongkap sadayana, kurang sasarangan, kurang berjamaah sholawat itu insyaallah mudah-mudahan orang kenging kabarokahan. Yang berkaitan dengan waktu, mungkin dari panitia ada pertanyaan? Ya, cukup sekian.